Iya, kita dengar kabar bahwa ada anak-anak di Malaysia yang meninggal akibat terserang stroke Haba ini. Cukupi kebutuhan air. Simpelnya kita bisa membawa air minum atau botol air saat kita berada di luar rumah. Assalamualaikum teman-teman semua. Halo, apa kabar? Kembali lagi bersama kami di iPod Infocom Podcast. Kenalin, aku Nabila Nur Hanifa dan rekan aku Fadia Syifa Rafiani. Di sini kami akan memandu iPod kita kali ini selama beberapa menit ke depan. Dengerin sampai habis ya. Untuk iPod kelima kita kali ini, kita akan membahas tentang stroke Haba. Nah, mungkin istilah stroke Haba ini masih asing nih di telinga teman-teman. Tapi, stroke Haba ini ada hubungannya loh dengan cuaca panas yang ekstrim yang kita rasakan sekarang ini. Nah, bener banget nih Kak. Untuk itu, kami dari Departemen Infokom kedatangan narasumber nih yang akan menjelaskan sedikit banyak tentang stroke Haba ini. Kalau untuk teman-teman dari farmasi, mungkin udah nggak asing lagi dengan narasumber kita kali ini yang merupakan salah satu dosen farmasi yaitu Bu Fitri Rahmaini. Halo Ibu, gimana kabar Ibu hari ini? Halo juga Fadia dan Nabila. Alhamdulillah kabar Ibu baik. Bagaimana juga kabarnya? Alhamdulillah Bu, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin. Mungkin dari teman-teman yang dengerin podcast ini masih ada nih yang belum kenal sama Ibu. Mungkin dari Ibu sendiri boleh nih Bu memperkenalkan diri dulu dan ceritain sedikit kesibukan Ibu sekarang buat teman-teman pendengar kita. Silakan Bu. Oke, baik. Nama Ibu Fitri Rahmaini, biasa dipanggil Ibu Fitri. Ibu dulu kuliah S1 di Farmasi Unan dari tahun 2011 sampai tahun 2015. Kemudian Ibu lanjut program profesi apoteker juga di Unan dari tahun 2015 sampai 2016. Kemudian Ibu lanjut S2 di Institut Teknologi Bandung dari tahun 2016 sampai 2018. Setelah itu, Ibu mulai mengajar sebagai dosen di Fakultas Farmasi Unan sejak tahun 2019 dengan bidang ilmu farmakologi dan farmasi klinis. Untuk kesibukan Ibu sekarang di kampus, Ibu bekerja sebagai dosen, Ibu mengajar, meneliti, melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Di rumah, Ibu sebagai seorang istri dan ibu dari satu orang anak. Oke, terima kasih Bu. Nah, untuk teman-teman pendengar podcast kita kali ini berarti udah kenal kan ya sama Bu Fitri. Jadi Bu, sesuai dengan topik kita yaitu stroke Haba, Nabila mau tanya nih Bu, sebenarnya stroke Haba ini apa? Karena masih banyak juga kan dari teman-teman pendengar podcast kita kali ini yang belum tahu nih tentang stroke Haba ini. Wah, stroke Haba ini menjadi isu yang sedang marak ya akhir-akhir ini. Nah, stroke Haba atau bisa juga disebut head stroke merupakan gangguan kesehatan, yaitu terjadinya kegagalan termoregulasi. Nah, artinya tubuh kita itu gagal dalam mengontrol suhu tubuh. Nah, pada individu yang mengalami stroke Haba, suhu tubuhnya itu akan naik secara cepat dalam waktu 10 sampai 15 menit bisa melebihi 40 derajat Celcius. Nah, kebayang dong kalau misalnya suhu tubuh kita itu lebih dari 40 derajat Celcius gitu. Namun tubuh itu gagal atau hilang kemampuannya untuk bisa mengontrol suhu tubuh. Nah, pada pasien stroke Haba ini terjadi gagal berkeringat. Jadi yang harusnya kalau suhu tubuh kita itu biasanya tinggi kita berkeringat, nah pada orang yang mengalami stroke Haba itu justru dia tidak berkeringat. Nah, kita tahu bahwa suhu tubuh yang tinggi atau terjadinya hipertermia itu merupakan kondisi serius dan butuh penanganan yang cepat. Oh gitu Bu.
Selain suhu badan yang tinggi lebih dari 40 derajat ini, Bu, dan tubuh tidak bisa berkeringat, kira-kira gejala apa lagi ya, Bu, yang bisa kita ketahui dari stroke haba ini, Bu? Selain itu, gejala lainnya bisa kulit menjadi kering, kemerahan dan terasa panas, kemudian sakit kepala, denyut nadi menjadi cepat, detak jantung meningkat, tekanan darah menjadi rendah, kemudian juga muncul rasa mual muntah, badan kita menjadi lesu, bahkan sampai ada yang mengalami pingsan atau tak sadarkan diri, bisa juga mengalami kejang atau ada juga yang menyebutnya dengan istilah sawan dan bahkan bicara menjadi tidak jelas. Nah, jadi itu ya teman-teman untuk gejala dari stroke HB ini. Oh iya Bu, setelah Nabila baca-baca juga, ternyata stroke HB ini banyak terjadi di Malaysia. Apakah ada pengaruh letak geografis terhadap stroke HB? Karena di Indonesia sendiri juga hanya beberapa daerah yang terkena stroke HB ini, Bu. Iya, kita dengar kabar bahwa ada anak-anak di Malaysia yang meninggal akibat terserang stroke haba ini. Dan benar sekali yang disampaikan oleh Nabila bahwa letak geografis itu bisa berpengaruh terhadap stroke haba. Kita tahu bahwa Indonesia terletak di sepanjang garis khatulistiwa, sehingga Indonesia memiliki iklim tropis. Wilayah negara yang memiliki iklim tropis biasanya akan memperoleh sinar matahari yang panjang, seperti kita di Indonesia sekitar 12 jam ya, dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Gelombang panas ekstrim atau pemanasan global atau bisa juga disebut dengan istilah fenomena equinox ini terjadi 2 kali setiap tahun pada bulan Mei dan juga September. Ketika itu matahari tepat berada di atas garis khatulistiwa dengan suhu paling panas itu biasanya terjadi pada pukul 12 siang sampai ke pukul 15. Nah, Nabila dan Fadia ngerasain nggak kalau akhir-akhir ini itu rasanya kok panas banget ya siangnya? Iya nih Bu, sekarang rasanya cuaca benar-benar panas banget gitu Bu. Berarti emang ada ya Bu hubungannya dengan letak geografis? Oh iya Bu, biasanya kan penyakit stroke itu identik dengan lansia ya Bu. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi kan ada anak-anak yang meninggal dunia akibat stroke haba. Jadi sebenarnya siapa aja ya Bu yang berpotensi atau rentan terkena stroke haba ini Bu? Orang-orang yang berpotensi atau rentan untuk terkena stroke haba, yang pertama tentunya orang-orang yang beraktivitas di tempat yang panas. Artinya terpapar sinar matahari dalam jangka waktu yang lama dan tidak pula diimbangi dengan minum air putih yang cukup. Misalnya seperti petani, buruh, tentara, polisi, kemudian tadi bayi dan anak-anak. Mereka kan punya badan yang kecil, sehingga mereka memiliki luas permukaan tubuh yang besar. Kemudian bisa juga geriatri, ya, orang-orang yang berusia di atas 65 tahun. Kemudian juga orang-orang yang mempunyai komorbid seperti diabetes mellitus, hipertensi, dan gangguan jantung. Gitu, Syifa. Wah, ternyata bukan cuma usia anak-anak yang rentan terkena stroke HB ini, tetapi kalau teman-teman yang sering beraktivitas di luar ruangan, sering terpapar sinar matahari itu tidak menutup kemungkinan bagi teman-teman terkena stroke HB ini. Nah, jadi Bu, apa hal spesifik yang membedakan stroke HB dengan stroke lainnya? Terus bagaimana mekanisme dari stroke HB ini sebenarnya, Bu? Nah, Nabila,
Ada dua faktor yang mempengaruhi stroke Haba ini. Yang pertama, faktor ekstrinsik, yaitu suhu lingkungan yang terlalu ekstrim. Yang kedua, ada faktor intrinsik, yaitu aktivitas fisik yang tidak diimbangi dengan kecukupan minum air. Akibatnya terjadi dehidrasi. Nah, bedanya dengan stroke lain, kalau stroke iskemik jelas akibat terjadinya penyumbatan pada pembuluh darah menuju ke otak. Kalau stroke hemoragik, pecahnya pembuluh darah di otak. Untuk mekanisme terjadinya stroke Haba beranjak dari definisinya tadi, terjadinya kegagalan termoregulasi. Artinya tubuh gagal untuk mengatur suhu tubuh. Kita tahu bahwa hipotalamus yang berada di otak itu berfungsi untuk mengatur suhu tubuh. Nah, pada orang yang mengalami stroke Haba, hipotalamus tidak mampu berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga tubuh kehilangan kemampuan untuk bisa mengontrol suhu tubuh. Sebenarnya, stroke Haba ini sudah fase terakhir. Sebelumnya terjadi dulu yang namanya head exhaustion. Head exhaustion ini suhu tubuh berada pada rentang 37 sampai 40 derajat Celcius. Namun pada fase ini hipotalamus masih bisa berfungsi sebagaimana mestinya dan tubuh juga masih berkeringat gitu. Nah, ibarat simpelnya seperti ini. Sebuah mobil itu kan memiliki radiator. Ya, kita tahu bahwa radiator mobil itu berfungsi untuk memantau dan menstabilkan suhu mesin untuk mencegah terjadinya panas yang berlebih atau overheat. Nah, semoga analogi sederhana ini menjadi mudah untuk dipahami. Baik, Bu. Analoginya udah cukup jelas sih, Bu, menurut Syifa. Semoga kita semua, terutama teman-teman yang ngedengerin podcast ini juga bisa paham ya. Nah, setelah kita tahu nih gejala-gejala dan mekanisme dari stroke Haba yang telah disampaikan oleh Ibu, sekarang apa aja nih, Bu, sebagai penanganan pertama yang bisa kita lakukan kalau kita mengalami gejala dari stroke Haba ini, Bu? Untuk penanganan pertama dari stroke Haba ini, kalau misalnya orangnya masih bernafas dan masih kooperatif ya, kita bisa langsung bawa ke tempat teduh. Artinya kita mencari suhu lingkungan yang lebih dingin gitu ya. Kemudian kita lepaskan pakaiannya yang tebal, misalnya orang tersebut menggunakan jaket, kita lepas jaketnya. Kemudian kita beri minum air. Kemudian kita juga bisa melakukan kompres dingin. Kita basahi di bagian muka, di bagian leher, di bagian bawah ketiak, di selangkangan, atau juga kita bisa minta orang tersebut untuk mandi pakai air es. Itu untuk pasien-pasien yang mengalami stroke Haba yang masih bernafas dan masih kooperatif gitu ya. Nah, bagaimana untuk yang terjadi henti nafas atau nadinya berhenti secara tiba-tiba gitu ya? Bisa kita lakukan CPR dengan segera. CPR itu cardiopulmonary resuscitation atau RJP, resusitasi jantung paru. Ini merupakan salah satu upaya pertolongan pertama gawat darurat secara medis yang dilakukan ketika ada seseorang yang mengalami henti jantung. Seperti itu, Syifa. Baik, Bu. Berarti saat kondisi yang bagaimana ya, Bu? Penderita stroke Haba ini harus segera langsung dibawa ke rumah sakit. Kalau sudah muncul tanda-tanda bahaya, harus segera dibawa ke rumah sakit. Misalnya seperti kejang-kejang atau sawan tadi. Kemudian setelah dilakukan CPR, tidak ada perbaikan. Kemudian vital sign-nya, suhu, heart rate, respiration rate, tekanan darah, itu menunjukkan prognosis yang semakin memburuk.
kemudian muntah terus-menerus yang menyebabkan kondisi pasien semakin memburuk. Nah, itu harus segera dibawa ke rumah sakit sebab butuh penanganan yang cepat. Nah, gitu teman-teman. Kalau udah mengalami gejala yang seperti Ibu sebutkan tadi, segera dibawa ke rumah sakit ya untuk penanganan lebih lanjut. Nah, setelah kita tahu nih bahaya dari stroke Haba ini dan cara penanganannya, kan seperti yang kita tahu, mencegah itu kan lebih baik daripada mengobati. Kalau dari Ibu, gimana cara yang harus kita lakukan supaya terhindar dari stroke Haba atau upaya pencegahannya, Bu? Ada beberapa cara untuk menghindari terjadinya stroke Haba ini. Yang pertama, hindari aktivitas di area yang panas terlalu lama. Yang kedua, cukupi kebutuhan air. Simpelnya kita bisa membawa air minum atau botol air saat kita berada di luar rumah. Kemudian mengenakan pakaian yang nyaman, pakaian-pakaian yang berbahan ringan, berwarna terang dan juga longgar. Kemudian kita bisa pakai sunscreen atau tabir surya. Kemudian sirkulasi ruangan yang baik itu juga menjadi penting ya. Kemudian kita bisa mencari waktu yang tepat untuk melakukan aktivitas fisik di luar rumah. Misalnya kita mau melakukan olahraga, kita bisa berolahraga di pagi hari atau di sore hari ketika suhu lingkungan itu sudah tidak terlalu panas lagi. Kemudian kita bisa bawa payung atau topi atau kipas traveling ketika kita berada di luar rumah atau luar ruangan. Seperti itu, Nabila. Nah, jadi itu ya teman-teman beberapa upaya pencegahan yang bisa kita lakukan untuk terhindar dari stroke Haba. Nah, jadi Bu, kami kan sebagai mahasiswa farmasi nih Bu, dan mungkin kebanyakan penonton juga dari mahasiswa farmasi. Menurut Ibu, peran kita sebagai farmasis untuk mengurangi angka kejadian stroke Haba di Indonesia ini bagaimana ya Bu? Kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat untuk minum air putih yang cukup, minimal 8 gelas per hari. Kemudian bawa botol air saat kita berpergian. Kemudian jangan tunggu haus dulu baru kita minum. Minumlah yang sering dan sedikit-sedikit. Misalnya setiap 30 menit atau setiap 1 jam kita minum. Kemudian kita perhatikan apakah orang tersebut memiliki riwayat penyakit seperti diabetes mellitus misalnya. Nah, untuk orang-orang yang mengalami diabetes mellitus dan terkena stroke Haba ini, hati-hati untuk penggunaan minuman isotonic drink atau minuman isotonik ya, sebab itu mengandung gula yang tinggi. Kemudian kita bisa juga edukasi untuk mengurangi minum minuman yang berkafein sebab itu bisa meningkatkan resiko terjadinya dehidrasi. Begitu Nabila. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Mungkin sekian dulu nih Bu pertanyaan dari Nabila dan Syifa yang mungkin mewakili pertanyaan dari teman-teman di luar sana yang masih bingung tentang stroke Haba ini. Sebelum ditutup nih Bu, boleh nggak Bu, Ibu memberikan closing statement terkait topik kita hari ini Bu? Jadi, stroke Haba ini bisa menyerang siapa saja. Oleh karena itu, kita jaga 2 faktor pemicunya tadi. Yang pertama, faktor ekstrinsik, suhu lingkungan yang terlalu ekstrim, artinya kita tidak berada di tempat yang panas terlalu lama. Yang kedua, faktor intrinsik, aktivitas fisik kita harus kita imbangi dengan minum air yang cukup untuk mencegah terjadinya dehidrasi. Ibu mengucapkan terima kasih sudah diundang pada kegiatan yang sangat positif ini. Semoga apa yang sudah kita diskusikan ini bisa menambah wawasan bagi yang mendengarkannya sehingga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita bersama. Iya, sama-sama Bu. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih karena Ibu telah menyempatkan
waktu Ibu untuk hadir di iPod kami kali ini. Terima kasih juga Bu atas ilmu yang telah Ibu berikan, mungkin sedikit informasi tentang stroke haba bagi teman-teman yang belum tahu atau udah tahu, tapi menjadi lebih paham lagi setelah penjelasan dari Ibu. Mungkin kalau dari Nabila sendiri, ilmu bukan cuma dari kelas ya Bu, tapi ilmu bisa juga didapat di mana saja, contohnya di podcast ini. Dan semoga teman-teman yang mendengar podcast ini bisa menambah ilmunya. Dan sekali lagi, terima kasih Bu. Dan untuk teman-teman, terima kasih juga telah mendengarkan podcast ini sampai akhir. Tunggu iPod-iPod berikutnya ya. Bye, see you.